Selamat datang di channel Rumi Topik. Ada baiknya sebelum mendengarkan, posisikan terlebih dahulu tubuh Anda dengan nyaman. Tenangkan perasaan Anda, santai, rileks, dan disertai dengan mengucapkan basmalah. Selamat mendengarkan. Episode 13, kita akan bahas melanjutkan episode-episode yang sudah di beberapa waktu kemarin. Dan kita akan mulai masuk di episode ke-13 ini. Kalau di chapter Indonesianya, di serial buku Indonesianya itu di chapter 3. Ini chapter 3 bener nggak? Iya benar, bab 3, halaman 66. Kita bicara tentang menangani krisis emosional. Ya, menangani krisis emosional. Teman-teman, kita tahu bahwa hidup ini pada dasarnya adalah bagaimana kita melakukan manajemen, self-management gitu ya. Jadi kalau sekarang kita bicara kenapa hidupku gini-gini aja, coba tolong ditanya self-managementnya bagus nggak gitu. Dan self-management ini berkaitan erat sama manas namanya. Coba ada yang masih ingat manas itu apa aja? Pikiran, perasaan, dan emosi. Ya. Bahkan kalau kita bicara, apapun dalam kehidupan ini yang memiliki potensi sangat penting itu adalah emosi kita. Dan emosi ini ternyata menurut Daniel Goleman itu diturunkan dari nenek moyang kita gitu. Dan emosi itu hasil evolusi gitu kira-kira. Ya, jadi ada pikiran, ada perasaan, dan ada emosi gitu. Pertanyaan saya, bisa bedain nggak apa perasaan dan emosi? Banyak yang nggak ngerti dan banyak yang nggak bisa bedain mana perasaan dan mana emosi gitu. Ya, salah satunya genetik, betul. Dan emosi itu hadir karena kita memang didesain untuk survive ya, survival mode gitu. Jadi intinya once kita menguasai emosi, kita bisa menguasai hidup gitu. Ya, jangan lupa teman-teman, kita ngapa-ngapain itu bukan kognitif pikiran dulu, bukan. Tapi nyaman dulu atau enggak gitu. Maka kalau udah nyaman, si pikiran akan memperkuat kenyamanan kita dan mencari alasan-alasan. Teman-teman yang nyaman di ruangan ini, itu emosinya dapat dulu. Baru pikirannya akan memberikan alasan, oh kenapa nyaman, karena di sini saya bisa belajar, di sini saya bisa ini, bisa itu, bisa itu. Pikiran tuh ngikutin emosi gitu. Nah pun sebaliknya ya, kalau yang nggak nyaman, ini apa sih, nggak jelas ya, bahas apa sih gitu, emotion lah, PPE lah, manas, pikirannya pasti akan membuat si emosinya itu semakin nyari alasan gitu kira-kira. Jadi jangan lupa ya, emosi dulu, baru pikiran, baru tindakan. Maka ya teman-teman ya, ini penting banget. Orang yang kecerdasan emosinya rendah, itu dia susah untuk menikmati hidup lah gitu kira-kira. Kenapa emosi itu ada? Karena emosi itu yang akan mendrive kita untuk tetap survive hidup gitu. Dan teman-teman, salah satu ciri orang yang kecerdasan emosinya rendah itu selalu menyalahkan orang lain. Jadi kalau bawaannya nyalahin orang mulu, nyalahin faktor eksternal mulu, itu pasti kecerdasan emosinya rendah aja. Dan itu harus dilatih. Ingat, kognitif kita, pikiran kita cuman memberikan dampak 4%. Ya, 4%. Lebih dari 40%-nya tuh emosi gitu. Ya balik ya, bisa pinter banget, tapi nyebelin gitu. Itu susah dapat temen tuh. Susah untuk bekerja sama gitu kira-kira. Gitu ya, jadi kira-kira kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah jadi, poin penting sekali untuk mengenal emosi. Ya, oke. Nah, karena kemarin kita udah bahas, ingat ya, ada energi, dia ada 2 cabang vibrasi, ada vibrasi positif, vibrasi negatif. Positif Hawkins bilang power, negatif bilang force gitu. Dan ada 17 frekuensi gitu. Ya, 17 frekuensi dari mulai level paling bawah yang disebut shame gitu, malu, menyalahkan diri, sombong gitu. Itu penting untuk diregulasi gitu ya. Itu udah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Tapi nanti kita akan dalemin satu-satu tentang frekuensi gitu. Oke ya. Jadi teman-teman,
Change your emotion, change your life. Rubahlah emosimu, maka kamu akan merubah hidupmu gitu. Anyway, ya. Nah, saya mau bahas dulu gini teman-teman, supaya teman-teman tuh ngerti apa bedanya perasaan sama emosi. Ya, supaya nanti kita ngerti. Jadi, yang namanya emosi itu universal. Ya, emosi itu universal. Perasaan itu subjektif. Jadi kalau emosi itu universal, kalau perasaan itu nanti subjektif. Ya, nanti saya akan sebutin beberapa emosi dasarnya manusia. Ya, saya kasih contoh simpel aja gini. Semua kita pasti punya takut. Tapi takut terhadap apa, itu perasaan. Tapi emosi takut itu pasti ada. Dapat ya, teman-teman ya? Saya bisa takut sama singa misalnya. Oh, itu rata-rata kali ya. Ada orang yang takut sama kecoa. Gitu. Badannya gede, tapi kecoa sama kecoa takut gitu. Tapi by the way, kalau saya sama singa bukan takut, tapi malu. Gitu ya, agak malu gitu. Kalau ketemu singa tuh malu. Bukan takut, bukan, malu gitu. Gitu. Nah, jadi takut itu namanya emosi. Tapi takut terhadap apa, itu perasaan. Ingat ya, emosi itu dari energy in motion, bahwa tubuh kita ini mengalir energi gitu. Jantung yang berdetak itu energy in motion. Tapi kalau ngelihat cewek cantik, jantungnya berdetak, itu perasaan. Ya, ada 3 orang cowok ngelihat satu cewek, yang berdetak mungkin yang tengah misalnya, yang 1, 2 enggak gitu. Nah itu kan tipikal. Begitu ngelihat dia, deg 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 deg, nah itu perasaan. Tapi kalau deg 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 itu emotion. Ya. Dan ingat, jangan lupa hati-hati terhadap panca indera, karena panca indera ini rapuh. Jangan terlalu menjudge apa yang dilihat dan didengar, pastikan ulang-ulang. Kenapa? Karena kalau sekali lewat, jangan-jangan salah lihat gitu. Ingat cerita jauh jenik ya teman-teman ya. Dari jauh gimana banget, dari dekat biasa aja gitu misalnya gitu ya. Jadi hati-hati sama pendengaran sama penglihatan, karena ini sangat fragile ya. Makanya jangan asal dengar, jangan asal lihat, jangan cepat bereaksi terhadap apa yang didengar sama dilihat. Nah, salah satu orang yang memiliki kecerdasan emosi yang baik adalah dia mampu ada jeda antara reaksi dan peristiwa. Ya, pikiran nanti kita bahas. Jadi emosi memengaruhi perasaan, ini nanti memengaruhi pikiran. Jadi pikiran tuh cuman hanya akan memberi impuls kepada emosi kita aja. Jadi satu emosi itu bisa punya ribuan pikiran. Jadi daripada ngeberesin pikiran, mending ngeberesin emosinya. Dapat ya teman-teman ya? Jadi kalau sekarang kenapa aku tuh hidupnya gini terus, masalahnya ini terus, coba cek emosinya deh. Pasti jarang diregulasi, atau jarang dilatih, atau jangan-jangan kita nggak ngerti emosi kita apa gitu. Ya, teman-teman, kita kenalan sama Daniel Goleman. Daniel Goleman ini penulis buku Emotional Intelligence, kecerdasan emosi. Mengapa emotional intelligence lebih penting daripada IQ? Ini keren banget sih. Jadi rencana saya mau beresin dulu letting go, nanti loncat ke sini gitu. Supaya nanti kita bisa cepat masuk ke placebo-nya Joe Dispenza ya. Nanti kita masuk ke sini. Ini asik banget. Top banget. Semua juga asik sih by the way. Jadi ini memang kita bahasan letting go, tapi saya ulang-ulang ini racikan saya. Nanti jadi teman-teman kunyah lagi, racik sendiri. Yang penting teman-teman nanti bisa mengalami. Ingat ya, yang terpenting bukan banyak taunya, tapi pengetahuan yang diamalkan. Itu yang paling penting. Oke ya, sip. Nah, sampai sini oke, teman-teman ya. Bisa tahu ya. Jadi kalau saya ngomong manas, means pikiran, perasaan, emosi itu manas. Jadi teman-teman ya, sebenarnya kalau kita memanage manas, aman aja hidupnya. Dah. Kita tuh cuman lagi melakukan manajemen manas aja. Kan saya sering nanya ya, teman-teman suka berpikir nggak? Jarang. Berpikir adalah aku menggunakan pikiran.
Yang banyak terjadi adalah pikiran menggunakan aku gitu. Ya, makanya sifat pikiran itu loncat depan, loncat belakang, loncat depan, loncat belakang, gitu aja terus. Gitu intinya. Kita bicara tentang memahami emosi. Nice, thank you teman-teman. Ya. Menurut temuan-temuan ilmiah, semua pemikiran disimpan di bank memori. Di bank memori. Di bawah sistem pengarsipan yang didasarkan pada perasaan yang terkait dan gradasi-gradasinya yang lebih halus. Jadi, semua pikiran disimpan di bank memori di bawah sistem pengarsipan yang didasarkan pada perasaan yang terkait. Jadi gini teman-teman. Orang ngelihat Pantai Kute, yang satu bisa nangis, yang satu bisa senyum. Kenapa? Yang nangis ingat di Pantai Kute dia diputusin gitu. Yang senyum ingat waktu di sini aku jadian. Nah, gitu. Objeknya sama-sama Pantai Kute, tapi yang satu ada perasaan nangis, sedih, yang satu ada perasaan happy gitu. Ya. Jadi jangan heran ya ngelihat tempat itu bisa loncat-loncat tuh ke masa lalu, ke memori gitu. Dan nanti kita ngerti memori kita tuh salah satu hal yang akan membuat kita tersiksa tuh adalah memori. Jadi hati-hati tuh. Karena kalau kita merasa bahwa kita lagi apapun yang terjadi sedih, itu jangan-jangan memori gitu. Dan itu masa lalu. Itulah kenapa teman-teman, jangan terlalu lama menyimpan kebencian, kekesalan, belajar untuk maafin. Kalau yang jomblo netral ya di Pantai Kute. Kalau yang jomblo sih kayaknya mungkin netral sih. Tapi watir. gitu ya, kira-kira ya. Nih. Ngerti ya? Pikiran-pikiran disimpan menurut sifat perasaan bukan fakta. Ya, sifat perasaan bukan fakta. Teman-teman jangan lupa setiap saya lupa setahun ya, setahun apa 10 tahun pokoknya dalam kurun waktu memori kita tuh berkurang sekitar 20 sampai 30%. Jadi ya, jangan percaya amat sama memori. Kenapa? Karena dia bisa termodifikasi gitu. Aku inget banget ya, kamu tuh dulu gini banget, tar dulu tuh, itu kalau kejadiannya 30 tahun lalu, itu udah jauh banget tuh dari apa yang beneran kita inget gitu. Ya, pokoknya hati-hati. Kenapa? Pikiran disimpan menurut sifat perasaan bukan fakta. Konsekuensinya, ada dasar ilmiah untuk observasi bahwa kesadaran diri meningkat jauh lebih cepat dengan cara mengamati perasaan ketimbang pikiran. Jadi, kalau kita bisa melampaui pikiran untuk menuju kepada perasaan, kesadaran lebih cepat naik. Ya, bagaimana bisa melupakan masa lalu? Nggak bisa. Karena kalau udah di memori, dia akan ada sampai kapanpun. Maka memaafkan bukan melupakan, tetapi memaafkan mengingat tanpa emosi. Nah, gitu. Jadi kalau mau ngecek udah maafin total atau enggak, ingat aja. Nggak apa-apa, kalau masih ada, nggak apa-apa. Latihan gitu ya. Kan banyak ya, saya ngomong banyak karena memang banyak di lapangan yang sering banget aku tuh bisa memaafkan tapi nggak bisa melupakan. Ya nggak bisa karena gimana mau melupakan orang udah masuk ke memori, betul nggak? Anyway teman-teman, setiap pertemuan kita udah ada di diri kita gini, teman-teman. Sorry ya, maaf ya, mau nggak mau saya sudah menjadi bagian hidup kalian semua. Kenapa? Udah masuk ke memori masalahnya. Gitu. Sip ya, karena konteksnya terekam di memori. Jadi misal ya, tubuh fisik saya udah nggak ada, memorinya nggak mati. Jadi nanti kita ngerti kematian itu apa sih? Nah, gitu. Ya, nanti kita ngerti. Anyway, jadi bahas mati ya. Jangan dipikirin ya, itu mau kelepasan, keceplosan. lanjut ya. Oke. Nah, konsekuensinya ada dasar ilmiah untuk observasi bahwa kesadaran diri meningkat jauh lebih cepat dengan cara mengamati perasaan ketimbang pikiran. Oke? Pikiran-pikiran yang terkait bahkan dengan satu perasaan saja bisa berjumlah ribuan. Oleh karena itu, pemahaman tentang emosi yang mendasari pikiran
dan penanganannya secara tepat akan jauh lebih bermanfaat dan kurang memakan waktu daripada berurusan dengan pikiran-pikiran belaka. Jadi kalau kita deal itu apa? Kalau kita berhadapan sama pikiran, itu perlu 1000. Tapi kalau berhadapan sama perasaan itu perlu 1. Jadi beresin perasaannya, pikirannya membaik. Yes? Dapat ya? Oke. Alright, pada mulanya, jika seseorang tidak akrab dengan pembahasan tentang perasaan, sering disarankan untuk memulai hanya dengan mengamati perasaan-perasaannya sendiri tanpa niatan melakukan apapun terhadapnya. Teman-teman tahu perasaan ya? Kalian punya nggak sih? Punya lah ya. Udah nggak usah praktek ya. Udah ngerti ya? Kalau ada perasaan lewat, letting go mengajarkan jangan dianalisa, jangan ditolak, dan jangan dimodifikasi. Contoh, aduh ini memang nanti berkaitan sama stigma sih. Contoh-contoh ya. Teman-teman, saya mau bicara agak panjang karena ini berkaitan sama default system, human default system namanya. Human default system dan apa ya? Bawaan pabriknya manusia gitu. Teman-teman kalau beli handphone, bawaan pabriknya pasti dapat buku manual book, ada charger. Ya, ada manual book, ada charger. Nah, Carl Gustav Jung, 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 dia salah satu psikolog. Taulah pokoknya kalau yang ngambil psikolog nggak tahu Carl Jung, aneh aja. Jung namanya. Ya, teman lumayan ya kita jadi tahu nih. Nih menurut Gustav Jung, kan keren. Tapi jangan tahu aja ya, dialami gitu. Kita itu punya archetype namanya. Archetype itu adalah default human system, bawaan tubuh, bawaan pabriknya kita. Jadi teman-teman, siapapun kalian, saya, kita semua yang namanya manusia. Anyway, manusia itu cuma beda 1,23% dari monyet. Jadi jangan bangga-bangga amat, biasa aja ya. Kamu kurang 1% jadi monyet gitu kira-kira ya. Jadi biasa aja, kita cuma beda 1%. Anyway, secara genom ya. Nah, ada setidaknya 4 archetype yang harus kita ngerti teman-teman, supaya nanti kita menyadari banget ya. Nah, si 4 archetype ini salah satunya saya kasih contoh ya, saya kasih contoh nih. Itu namanya anima animus, bahwa kita semua mau nggak mau hasil penyatuan dari ibu dan bapak kan. Kromosom X, kromosom Y, XXXY gitulah kira-kira. Dari ibu sama bapak. Ya, ini jangan tahu bikinnya doang ya, tapi nggak ngerti prosesnya gitu. Tahu main bikin aja misalnya. Jangan ya, tahu proses kenapa ada kita gitu ya. Anyway, kita itu sebenarnya nggak direncanakan amat sih sama orang tua kita. Mereka lagi happy-happy, muncul kita gitu kira-kira ya. Gitu ceritanya ya. Nggak, kayaknya mah nggak terlalu direncanain sih. Kebetulan lah gitu kira-kira, dalam tanda petik. Ya mereka lagi happy-happy, jadi gitu. Gitu ceritanya. Nah, jadinya kita itu mau nggak mau. Keluarnya juga nggak sengaja bener. Jadi udah nggak usah baper-baper amat ya. Nah, kita tuh semua produk yang nggak direncanakan sih sebenarnya ya. Mereka happy muncul gitu. Anyway, nah karena kita perpaduan antara ibu dan bapak, feminin dan maskulin, maka ada anima dan animus namanya. Ini saya mau cerita dulu ini supaya nanti agak sedikit open mind tentang sesuatu hal ini gitu ya. Contoh. Anima itu feminin, animus itu maskulin. Makanya kalau ada orang namanya Julia, itu perempuan biasanya. Kalau Julius, itu laki-laki. Kenapa? Karena anima itu feminin, animus itu maskulin. Jadi teman-teman, suka tidak suka, mau tidak mau, semua kita ada feminin dan maskulin. Jadi maaf ya, nggak bisa kalau sekarang ngomong aku mau menjadi laki-laki seutuhnya, nggak bisa. Atau aku mau jadi perempuan seutuhnya, nggak bisa. Kenapa? Suka nggak suka, mau nggak mau, kita punya feminin dan maskulin. Nah, stigma masyarakat, maaf ya, ini contoh nih. Stigma masyarakat
Ini stigma namanya juga. Doktrin, dogma gitu ya. Laki-laki gak boleh nangis. Laki-laki gak boleh nangis. Jadi stigma nih. Kebayang gak? Stigma sadar aku laki-laki, aku gak boleh nangis. Tapi feminisme gak bisa dibohongin. Jadi ketika femininnya lagi keluar, dia pengen nangis karena doktrinnya gak boleh nangis, perasaannya ditutupin gitu teman-teman. Itu yang dimaksud menutup perasaan. Karena apa? Stigma salah satunya. Gitu. Paham ya maksud saya ya? Jadi kalau femininnya keluar, ya udah. Ketika perlu untuk nangis, ya nangis. Gitu. Maka perasaan yang ditekan itu akan menggumpal dan suatu saat nanti akan jadi bom waktu, meledak dia. Anyway. Gitu loh. Nah jadi teman-teman ingat ya, perasaan itu kayak tamu. Easy come, easy go. Dia datang dan dia pergi. Jadi kenapa saya selalu ulang-ulang, kenapa puisinya Rumi itu keren banget. Life is a guest house. Hidup ini kayak hotel. Setiap pagi kita kedatangan tamu dan kita nggak bisa ngontrol tamunya nyebelin atau menyenangkan, nggak bisa. Tugas kita hanya pelayan karena kita tuh hotelnya. Service. Welcome and entertain them all. Terima dan nggak ada cara lain. Karena kita adalah guest house gitu. Kenapa? Di kalimat terakhirnya, because each has sent as a guide. Karena mereka semua datang ke kita sebagai petunjuk gitu. Nah nanti kita ngerti bahwa semua perasaan itu kayak tamu yang datang dan pergi. Tamu nanti juga pergi. Makanya teman-teman ingat mantra sakti kita. Kalau lagi ada apapun terjadi, mantranya adalah entar juga lewat. Selesai. Entar juga lewat. Entar juga lewat. Selesai. Gitu. Ya. Jadi kalau ada apa-apa, oke, entar juga lewat. Semua akan berlalu. Yes. Dengan cara ini akan menjadi jelas hubungan antara perasaan dan pikiran. Teman-teman coba rasain ya. Mulai nanti ada perasaan, dia akan jadi bensin meledakkan pikiran. Gitu. Jadi coba rasain deh. Jadi gini, sekarang lebih ngerasain di dalam daripada ngenilai keluar. Misalnya. Kita tuh perlu orang nyebelin loh. Karena dengan ada orang nyebelin, dia lagi mengimpuls tuh gimana ya? Memancing reaksi kita. Jadi nanti reaksi kita tuh, oh oke. Ini gak enak banget ya. Rasain antara rasa gak enak, dan dia menghadirkan banyak banget pikiran di sini nih. Ya. Ini bagus nih pengakuan yang bagus. Suamiku nyebelin, ya kayaknya nggak ada suami yang nyebelin deh, kayaknya, ya. Ya, gitu kira-kira. Nah, berarti kita tuh diajak untuk coba rasain perasaannya apa, dan perasaan itu menimbulkan pikiran apa gitu. Dengan cara ini akan menjadi jelas hubungan antara perasaan dan pikiran. Setelah lebih akrab dengan perasaan, beberapa eksperimen bisa dilakukan. Oke? Misalnya, area-area pikiran tertentu yang cenderung muncul berulang-ulang bisa dikesampingkan dan perasaan yang terkait dengannya diidentifikasi. Teman-teman ya, mulai besok pagi kita latihan. Ya, kita latihan. Latihannya gini. Coba telaah setiap hari apa sih yang muncul. Pikiran apa yang muncul, perasaan apa yang muncul. Itu rata-rata pengulangan yang udah sering banget tanpa disadari. Saya ngomong kebanyakan nggak ya? Ya rata-rata aja ya. Rata-rata orang sekarang bangun dengan masalah hari kemarin. Dia berpikir dengan cara hari kemarin. Dia memilih dengan cara hari kemarin. Dan dia memiliki kesadaran hari kemarin. Dan dia berharap akan lebih baik hari ini. Pret, nggak mungkin. Betul nggak? Pikiran yang sama akan memberikan pilihan yang sama
akan mengeluarkan emosi yang sama dan akan mengeluarkan hasil yang sama. Bagaimana hidup akan berubah kalau ininya nggak dirubah? Betul nggak? Kan suka ditanya ya, siapa yang ingin berubah? Aku. Ya, siapa yang duluan mau berubah? Diem. Pengen ada perubahan tapi nggak mau berubah gitu. Aneh banget lah pokoknya. Aneh aja. Ya pokoknya nggak mau tahu, pokoknya dianya aja yang harus berubah. Coba mengharapkan pasangannya yang berubah, kitanya nggak ngerubah, udah nggak bisa lah teman-teman. Don't craving love from other. Jangan menggantungkan remote control cinta kasih kita, kasih sayang kita kepada siapapun, termasuk ke pasangan, ke siapapun. Jangan. Kenapa? Kecewa pasti. Nggak ada yang akan menyayangi diri kita kecuali diri kita sendiri. Titik. Lepasin semua ekspektasi, harapan. Kenapa? Semakin kita pengen orang lain berubah, wasting time. Gitu. Saya ulang ya. Misalnya, area-area pikiran tertentu yang cenderung muncul berulang-ulang bisa dikesampingkan dan perasaan yang terkait dengannya diidentifikasi. Terlebih dahulu, terimalah keberadaan perasaan itu tanpa menolak dan mengutuknya. Jadi teman-teman, once ada bad feeling, accept. Duh, gak enak nih. Jangan gini nih. Ada bad feeling, jangan, pergi. Jangan. Ingat ya, sesuatu yang ditolak akan menguat 3 kali lebih kuat. Ya 3-nya itu analogi. Semakin ditolak, menguat, ditolak, menguat lagi gitu. Lucu gitu, si perasaan tuh lucu teman-teman. Tamu yang dia easy come easy go, tapi kadang-kadang kalau nggak bisa ngeregulasi, dia mancing terus untuk datang gitu kira-kira. Ingat nih ya, kasusnya tuh sama kayak masalah teman-teman. Masalah akan selesai kalau pelajarannya udah nyampe. Kalau pelajarannya belum nyampe, dia akan muter-muter di level yang sama. Jadi kalau kita punya masalah yang itu lagi, berarti pelajarannya belum nyampe gitu. Makanya jangan ditolak, apalagi dihindari. Hadapi. Kenapa? Itu bagian dari konsekuensi. Anyway. Ya, aduh, ini penting banget sih. Ya, teman-teman ya. Oke. Jadi kalau datang jangan dikutuk. Udah benci tapi masih cinta gimana? Allah, sekarang kan orang ngomong aku tuh benci sama dia ya. Tapi tiap hari diomongin coba. Setiap ketemu sama temannya, aku tuh benci banget sama dia tuh gini-gini. Udah, ketemu lagi besoknya arisan, aku tuh benci banget gini. Katanya benci, tapi diomongin gimana? Ya, jadi emang tipis ya. Sesuatu yang ekstrim kanan dan ekstrim kiri itu pasti nempel gitu. Itu namanya pret. Bukan pret ini sih namanya nih. Nah gitu kan. Iya benar, makin ingat. Karena sangat mencintai dan sangat membenci, dua-duanya ekstrim kanan dan kiri itu pasti diingat gitu kira-kira. Ya. Oke. Kemudian mulailah mengosongkan energi perasaan itu secara langsung dengan membiarkannya seperti apa adanya hingga ia surut dengan sendirinya. Jadi teman-teman, begitu ada bad feeling datang, itu tuh si energi kita lagi ada di bad feeling itu gitu. Ingat ya, waktu pertemuan keberapa saya lupa, kalau kita nggak suka nonton TV, tayangannya nggak suka, jangan dihancurin TV-nya, cabut aja listriknya, beres. Ya, beres. Nah, nyabut listrik perasaan dengan membiarkan dia seapa adanya, oh ya udah. Ingat ya, si perasaan tuh bukan fakta, bukan. Kita mungkin tertrigger dari tempat, tertrigger dari kata-kata, tertrigger dari apa, bus tiba-tiba down, oke. Nah gitu. Anyway teman-teman, mau saya kasih tahu sedikit rahasia untuk uplifting semangat? Mau? Boleh? Gini teman-teman, saya ulang dulu ya, supaya teman-teman habis ini bisa langsung praktek. Ya karena at some point di titik tertentu tuh yang paling penting kan kita how to-nya tahu gitu. Ya kita lanjut dulu sedikit. Nanti kita bahas di retret sih. Nanti kita bahas lebih detail di retret.
Kemudian mulailah mengosongkan energi perasaan itu secara langsung dengan membiarkannya seperti apa adanya hingga ia surut dengan sendirinya. Oke? Kemudian pikiran-pikiran sebelumnya sekarang bisa dicermati untuk melihat perubahan karakternya. Jika perasaan yang melahirkan pikiran-pikiran itu telah sepenuhnya dipasrahkan dan dilepaskan, biasanya semua pikiran yang terkait dengannya akan hilang seluruhnya dan digantikan oleh satu pikiran penutup yang mengatasi masalah dengan cepat. Jadi, shutting down the feeling, nyabut energi perasaan, itu merontokkan semua pikiran yang terkait dengan perasaan itu gitu. Ya, teman-teman ya. Oke. Supaya ada basicnya, ini saya ngambil pelajaran dari orang namanya Gregg Braden. Ya, opah Greg. Tuh dia saintis lah. Itu dia tuh trio amigos, Gregg Braden, Joe Dispenza, sama Bruce Lipton gitu. Nah, si Braden ini meneliti tentang heart math, matematikanya hati gitu. Jadi gini teman-teman. Ya ini kita spend time di sini ya, sebentar ya. Kita santai sebentar di sini karena, ini jarang saya ceritain sih, tapi mudah-mudahan oke ya. Nah biasanya saya ceritain ini di ujung-ujung gitu, kalau udah dalam baru saya ceritain ini, tapi nggak tahu nih pengen diceritain lah. Gini teman-teman, kepikiran sih tadi. Gini ya. Jadi gini. Nanti teman-teman boleh cari Gregg Braden Heart Math atau Heart Intelligence, kecerdasan hati namanya. Nah, Braden ini neliti. Jadi teman-teman, singkat cerita nanti teman-teman bisa lihat detailnya. Nanti kita bahas itu secara detail sih. Ya, nanti kita bahas itu secara detail. Jadi di jantung kita itu ada brain-like sel otak sekitar 40.000 ya, sekitar segitu. Dimana si hati kita tuh punya kecerdasan gitu. Ya, hati kita tuh punya kecerdasan. Nah, yang menarik adalah gini. Dan ini dibuktikan sama Gregg Braden salah satunya ya. Jadi Gregg Braden itu, saya waktu itu baca bukunya Divine Matrix namanya. Udahlah, kira-kira gitu ya. Nanti kita sambung-sambungin aja. Nah, si Gregg Braden dia tuh lagi mau memutuskan suatu pilihan, di mana waktu itu teman-teman ingat 9/11 ya, 9/11 tuh kejadian bom. Jadi dia tuh lagi dari mana saya lupa, dan dia mau balik ke Amerika. Dan kejadian itu pas banget 9/11, pilihan dia, begitu dia datang ke maskapai, si mbak-mbak, si teteh-teteh maskapainya bilang gini, Mas Greg, ini penerbangan terakhir, kita nggak tahu apa yang terjadi, apa yang akan terjadi. Kamu mau pergi silahkan, mau nunggu silahkan, tapi kita nggak tahu akan ada penerbangan kapan lagi. Anyway, apa yang dilakukan Gregg Braden hampir saya lakukan ini tiap hari dalam memilih, teman-teman. Ini jadi juru saya juga gitu. Tapi anyway, sekali lagi ya, ini tolong dikunyah pelan-pelan dan disadari gitu kira-kira. Ya. Nah, Braden punya momen, teman-teman kebayang nggak? Kebayang nggak gini? Situasi 9/11 yang super panik itu akan membuat kolektif bad feeling. Makanya kalau kejadiannya masif itu membuat emosi kolektif tuh drop gitu kira-kira. Dan emosi yang drop ini memang PR sih. Dan teman-teman itulah kenapa kita tuh penting pinter bareng, emosinya bagus bareng. Kenapa? Karena untuk menaikkan society gitu kira-kira. Setuju ya? Jadi semangat kita tuh gotong royong. Kenapa? Karena poin kita tuh society. Society itu lingkungan. Kalau pinter sendiri, emosinya bagus sendiri, pusing sendiri juga gitu. Jadi mending kita tularkan gitu kira-kira. Makanya kenapa semangatnya gotong royong. Anyway, nah saya balik ke cerita Gregg Braden. Dia berarti harus memutuskan hal yang sangat krusial, benar nggak? Berarti kalau hal krusial diputuskan, ingat, keputusan di frekuensi rendah itu not good lah bahasa gampangnya.
not good gitu. Nah jadi teman-teman, ini sebenarnya tadi teman-teman harus alami dan rasain sendiri ya. Jadi gini, Braden itu meneliti kepada indigenous people. Indigenous people itu adalah orang-orang yang kalau sekarang di kita tuh namanya orang Baduy gitu ya. Indigenous itu suku asli gitu teman-teman. Suku asli. Teman-teman ya, ini mah untuk gampangannya aja. Kalau kita ngomong sakit hati, langsung aja gini. Betul nggak? Jadi dia neliti tuh ke indigenous. Setiap dia teliti, menariknya, begitu ditanya, kita hidup di mana, rumah kita di mana? Here. Dan ini ternyata sudah menjadi gerakan alamiah dari dasar dalam penelitiannya Greg Braden. Selalu kalau kaitannya berkaitan sama pendalaman kesadaran tuh begini gitu. Makanya sebagian umat Islam, tradisi Islam, kalau sholat ada yang di sini sebenarnya. Kenapa? Karena ini area si jantung tuh ada di sini, yang tadi saya cerita ada brain-like cell itu di sini gitu. Ya. Nanti saya dalemin ini di sekitar 6-7 episode yang akan datang untuk ngerti gimana cara meregulasinya. Tapi yang pengen saya ceritain sekarang adalah gini teman-teman. Ya. Oke. Tapi harus dicoba, Saya jelasin dulu ya, nanti kita coba ya. Ini soalnya kalau nggak dicoba nggak akan kerasa gitu. Karena kan urusannya rasa ya, bukan tahu. Gitu. Saya tuh mau ngejelasin manis tuh susah gitu teman-teman. Karena manis unexplained, nggak bisa diceritain, harus dialami gitu. Tapi seenggaknya kalau kita ngerti dulu, kita tahu apa yang akan kita alami gitu. Ya, nah, singkat cerita gini, gampangannya gini. Otak kita itu organ polaritas namanya. Dia urusannya bener salah, itu otak. Ya, itu otak. Maka dia akan looping bener salah, itu tuh di sini. Kutub, that's it. Polaritas tuh kutub. Tetapi yang namanya, saya sebut hati itu bukan liver, bukan ya. Ini pokoknya area ini aja ya, supaya gampang gitu. Karena ini banyak kesimpang siuran pemaknaan. Mungkin kalau perspektif dalam bahasa Arab itu disebut qalb, heart gitu. Nah, qalbu itu namanya non polarity. Jadi ya, teman-teman ya, begitu kita membuka hati, kita akan langsung mendapatkan jawaban yang the truth without reason. Gak ada lagi alasan. Karena kalau nanya sama ini, perhitungannya untungnya apa, ruginya apa, ininya apa, untungnya apa, ruginya apa. Jadi ini tuh sering berteriak, tapi ketutupan sama ini gitu. Ya. Nah, yang keren, karena Braden tuh based on research kan. Nah, yang keren, si Braden di saat itu, oke, apa yang harus saya pilih nih? Mau pergi takut, nggak pergi, nggak tahu kapan pulang, coba. Teman-teman, saya mau ngebahas ini dalam sisi universal dulu ya. Nanti kita bahas dalam pandangan-pandangan teologis, mungkin nanti kita bahas. Tapi ini kita bicara universal dulu gitu. Nah, terus karena dia belajar metode ini, jadi opening the door to the truth namanya. Jadi membuka menuju kepada esensi lah gitu kira-kira. Terserah lah ya penamaannya apa, terserah lah. Ini karena kadang-kadang gara-gara nama jadi suka berantem gitu ya. Tapi intinya adalah kita melampaui untuk mendapatkan jawaban sejati gitu kira-kira. Nah, singkat cerita teman-teman. Teman-teman ini harus dicoba ya. Sorry, ini perlu dicoba by the way. Karena kalau nggak dicoba udah deh, nggak bisa aja. Nah teman-teman, jawaban di sini itu direct answer yang without, tidak perlu ada reason. Dan itu dilakukan oleh Braden. Jadi saya mau ke akhir dulu ya.
Nanti saya ceritain tengahnya. Singkat cerita, Braden melakukan itu sebentar, jadi dia di counter si teteh-teteh airlines-nya, dia ke ujung, sebentar ya, saya mau diem dulu bentar, nanti saya akan putuskan beberapa saat. Dia nyari tempat sepi, santai dan rileks, dan dia kembali. Saya ambil. Si teteh-tetehnya kaget, serius lo? Ya. Jadi sepesawat-pesawat Boeing berapa, saya lupa ya, 7774, lupa lah ya. Itu cuma ada sekitar 6 penumpang kalau nggak salah, apa 7 gitu. Ya udah, it's okay. Singkat cerita, pesawatnya santai, pesawatnya aman, landing, dia naik lagi connecting flight, sampai rumah aman aja. Singkat cerita gitu. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, apa yang dilakukan si Braden kan? Which is, teman-teman, saya ceritain ini bukan karena hanya baca, tapi saya sudah melakukan ini bertahun-tahun gitu. Even dalam keputusan-keputusan yang sepele, tuh gimana ya bahasanya ya? Saya melatih untuk pakai ini gitulah kira-kira. Ya. Nah, teman-teman, cara sederhana untuk kita bisa, salah satunya untuk menaikkan level perasaan ke lebih baik. Yang kedua, getting clear mind, untuk membuat jadi lebih tenang, lebih damai. Dan yang paling penting, kita benar-benar memutuskannya tidak melibatkan ego lah, bahasa gampangnya. Karena teman-teman ya, si Braden bilang bahwa kalau pakai ego, saat itu juga saya nggak akan pulang. Nggak, udah gitu. Nggak, udah. Kenapa? Karena di sini mikir bahaya apa gitu kira-kira. Tapi secara fakta kadang-kadang pilihannya nggak masuk akal tapi berhasil gitu, misalnya. Pernah nggak teman-teman? Kayaknya nggak make sense deh, tapi memang kejadian gitu. Wah, udah deh. Kalau itu, udahlah. Saya rasa pengalaman ini kita alami gitu kira-kira. Nah, jadi yang paling kita mudah untuk dalam meregulasi emosi, salah satunya perasaan gak enak, itu adalah centering kepada si hati namanya. Jadi teman-teman, langkah pertama, teman-teman cari center dari dadanya, disentuh, pegang aja. Kenapa harus dipegang? Karena kemana kita menyentuh, fokus energinya lagi ke situ gitu. Ya, jadi pertama sentuh hatinya. Sambil merem lebih bagus. Kenapa? Karena visual mata tuh bisa mengganggu si polarity ini gitu. Oke? Dan pelanin nafas dari biasanya. Slowing down. Slowing down dan slowing down. Kenapa? Tubuh itu merespon nafas, teman-teman. Ingat ya, kita marah, kita benci, itu yang pertama kali di attack itu nafas. Oke? Makanya kalau orang cepat marah, nafasnya jadi, dan itu jarang disadari. Anyway, jarang disadari. Nah, artinya ketika kita santai dan rileks, dipegang hatinya, dipegang dadanya gitu, sentuh hati lah bahasanya. Pelanin nafas kita dari biasanya. Kenapa? Karena begitu kita memelankan nafas, kita lagi ngasih kode ke tubuh kita, I am okay. Ketika tubuh dikasih sinyal bahwa I am okay, tubuh akan melepaskan diri dari fight or flight. Tubuh akan merubah regulasinya menjadi growth and repair. Teman-teman, sorry ya, saya pakai bahasa asli dari bukunya dulu aja, nanti saya terangin pelan-pelan. Ini supaya enak dulu ngomongnya. Oke. Ulang ya, ulang. Oh yes, kalau gitu saya harus cerita dulu. Tubuh kita ada 2 mode setidaknya. Satu disebut fight or flight. Kalau lagi fight or flight, tubuh kita nahan dan tubuh kita defensif, dan dia nggak bertumbuh. Jadi teman-teman kebayang nggak kalau tiap hari kita stres, tubuh kita fight or flight terus, tubuh kita nggak bertumbuh. Selnya nggak bertumbuh, semuanya nggak bertumbuh. Kenapa? Karena dia fight or flight.
Ngerti ya? Jadi pertama kali orang yang akan mendapatkan kerugian dari marah, benci, iri, dengki, kamu, saya. Kenapa? Begitu marah, tubuh pinter. Oke, ini orang lagi marah, siap-siap, fight or flight. Maka, mode fight or flight itu semua darah akan ke kaki sama ke tangan. Kalau nggak lari, mukul. Dah gitu aja. So that's why kenapa memaafkan itu penting. Oke? Nah, jadi yang pertama itu mode namanya fight or flight. Yang kedua namanya repair and growth. Tumbuh. Nah, switching tubuh ini otomatis teman-teman. Sorry ya, kita nggak perlu ngelihat singa beneran, mikirin singa, udah ketakutan, tubuh kita ngebaca bahwa ada singa beneran di depan kita gitu. Ya, itu menakutkan gitu. Kalau di bukunya Joe Dispenza, ya kalau di depan ada mertua, itu juga menakutkan sih gitu. Itu di buku ya, cerita buku, bukan cerita teman saya juga sih gitu, ceritanya. Jadi nggak usah hadir, dipikirin, tubuh kita akan, wah dia akan tahu gitu. Ini orang ini tahu nih lagi gimana gitu. Makanya teman-teman, tubuh kita nggak akan tahu mana itu kejadian asli atau ada di pikiran. Itu nggak tahu. Tapi dia merespon dengan hal yang sama. Dah. Sekarang saya tanya. Saya mau nanya dulu. Pertanyaan. Kalau tubuh lagi fight or flight, itu nggak mungkin kita bisa clear sih, nggak mungkin. Kenapa? Dia lagi energinya lagi kencang gitu, lagi kaku. Kalau si Table Hawkins tuh lagi di bawah gitu. Ya, makanya teman-teman, binatang itu stres bentar, dia balik lagi. Kijang lagi dikejar nih sama singa, stres dia, kabur. Tapi singanya udah nggak ada, santai. Teman-teman ingat ya, stres itu penting. Yang jangan adalah over stress. Karena kalau kita nggak stres, kita nggak akan berubah, kita nggak akan bergerak, dan kita nggak akan melakukan hal yang baru. Tapi over stress itu yang bahaya. Jadi kijang kalau udah selesai dikejar sama singa dan dia selamat, kan pilihannya cuma ada dua, meninggoy atau selamat gitu. Kalau dia selamat, udah nggak stres lagi, santai lagi. Kenapa? Karena dia nggak punya memori. Nah kita yang 1% cuman 1% lebih dari nyemot, ada memori. Singanya udah nggak ngejar, tapi dipikirin terus, ngejar nggak. Padahal nggak ada singanya gitu. Dapat ya maksud saya ya? Sip, masih diingat-ingat bener. Singa ada nggak? Oh nggak ada, jelas-jelas gitu. Gitu intinya. Sip ya. Nah, jadi ada dua mode nih. Nah, saya balik nih. Aduh harusnya cerita ini dulu, tapi nggak apa-apa ya teman-teman ya. Emang belum harusnya ke sini, tapi ya udahlah supaya kita bisa ke praktek gitu ya, ke practical way. Nah, saya ulang. Berarti kita ini harus pinter-pinter nge-switching tubuh dari fight or flight ke repair and growth gitu. Jadi kalau tubuh kita ada di repair and growth, itu sel bekerja dengan baik, pokoknya top lah. Teman-teman jangan lupa juga ya, kita ini adalah pabrik kimia. Chemistry nih, kita tuh soap of chemistry aja sih sebenarnya gitu. Kalau lagi jatuh cinta jangan dianggap jatuh cinta, enggak, itu cuma lagi bukan keracunan sih. Hijack by hormone namanya. Makanya orang jatuh cinta jadi bego langsung gitu, ya. Ya. Gitu kira-kira. Karena nanti saya cerita tentang itu gitu. Nah, tapi balik lagi, berarti ketika kita bicara dalam konteks saya penting merubah mode. Teman-teman supaya gampang ya. B itu fight or flight, A itu repair and growth. Repair itu perbaikan, growth itu tumbuh. Jadi titik kesadaran ketika kita udah mulai switching dari B ke A.
Itulah dalam semua tradisi agama pasti ada ritual menenangkan supaya pindah dari B ke A. Mau apapun terserah caranya. Tapi intinya cuman itu aja sebenarnya. Ya, supaya kita ada di wilayah repair and growth gitu. Anyway. Nah, yang jadi pertanyaan, gimana caranya? Nah, saya balik tuh. Pertama, di sini itu ada sel like brain. Begitu kita sentuh, sok teman-teman sentuh deh dadanya. Terus merem santai aja bentar. Pelanin sedikit nafasnya. Lebih santai dan rileks. Dan ketika kita sudah memelankan, ingat, nafasnya pelan, itu lagi mau memberikan sinyal ke tubuh kita, wahai tubuhku, I am okay, I'm good, dan aku lagi siap untuk repair and growth, gitu maksudnya. Karena maaf ya, kalau kalian sering banget di B, untuk masuk ke fase ini susah banget. Kenapa? Karena tiap seringnya, tiap harinya emergency mode terus gitu. Kalau nggak mukul kabur, emergency. Ngelihat apa-apa takut, ngelihat apa-apa khawatir, ngelihat apa-apa antisipatif terus kesehariannya. Capek gitu. Ya. So that's why we need to relax gitu. Kita perlu me time, kita perlu mundur sedikit, dan ketika kita mundur sedikit, ini yang dilakukan ketika Greg Braden begitu menyentuh hatinya, santai dan rileks. Ini nggak dilakukan oleh Greg Braden, tapi teman-teman boleh coba. Abis gitu senyum coba, senyum aja. Karena senyum itu release good hormon gitu. Ya udah. Begitu dia santai dan rileks, menurunkan sedikit nafasnya, lebih rileks, lebih santai. Dan habis itu udah nggak usah diatur-atur lagi. Ingat ya, nafas itu nafas itu nggak kita buat-buat, by the way. Teman-teman cobain deh, rasain. Perhatiin nafas. Kita akan amazed betapa aku tidak menafaskan diriku, tetapi dia adalah sang hidup gitu. Gitu aja. Coba rasain deh. Lebih santai dan rileks. Senyum manis lepas. Begitu kita switching ke A, masuk ke A, dia akan masuk, merubah dari polaritas menuju kepada the truth lah gitu kira-kira. Even sebelum apapun dia udah tahu jawabannya, pergi aja, it's okay, pergi dia. Kalau ada rasa ngantuk mungkin karena belum terbiasa sih, nggak apa-apa. Nah, maksud saya sebisa mungkin, ya nggak sebisa mungkin sih, ini sih opsi aja ya, bukan jadi kewajiban harus, bukan. Per 3 jam, 4 jam teman-teman santai, duduk rileks, sentuh hatinya, senyum sebentar, semenit, 2 menit cukup, aktivitas lagi. 3 jam berikutnya sentuh lagi, senyum, aktivitas lagi. Semakin kita mengulang-ulang, semakin kita akan switching ke A, semakin keseharian kita akan mengurangi tingkat fight or flight gitu kira-kira. Nah, saya tuh ada satu metode namanya jeda semesta, teman-teman. Nanti saya share ya. Siapa tahu ada yang mau ikutan programnya, boleh. Karena itu harus dilakukan 21 hari ke depan berulang-ulang dan nggak boleh bolong gitu.
Intinya untuk apa sih? Untuk latihan melatih muscle memory kita, kedisiplinan kita, kebiasaan kita gitu. Gitu teman-teman. Ya. Nah, betul. Apa yang tadi kita lakukan itu membuat brainwave kita itu ke level theta, itu namanya meditatif. Dan itu, aduh teman-teman, gimana ya? Harus dirasain sih. Udah nggak bisa diceritain gitu. Ya, dan nanti kalau saya mau ngejelasin ini perlu coret-coret panjang lebar, nanti kita ke situ gitu. Tapi at least ketika teman-teman lagi ada hektik, chaotic, apapun, coba terkoneksi tuh sama si itu. Semakin sering terkoneksi sama si itu, hati kita lah, anggap aja begitu, itu kita mengurangi polaritas. Dan at least itu ngebuat kita tuh jadi lebih clear seeing namanya. Kita bisa melihat jauh lebih clear dari sebelumnya. Kenapa? Karena kita nggak lagi di B. Ingat, B adalah fight or flight. A, repair and growth. Dan itu lagi regenerasi lah gitu kira-kira. Dan di situ jawabannya direct. Nah, coba aja teman-teman. Cobain aja. Lagi kesal, santai, duduk, relax sebentar. Senyum. Lambatin sebentar. Dah. Lagi apa? Nanti akan terlatih. Teman-teman kalau dengar kata meditasi ya, kebanyakan orang dengar kata meditasi itu langsung duduk diam nggak ngapa-ngapain. Nggak gitu, bukan. Latihannya memang begitu. Tetapi itu bisa dilakukan lagi ngapain aja sih sebenarnya. Meditatif gitu. Fokus. Gitu. Dan itu kalau nggak latihan nggak bisa. Nah, nanti tantangannya si pikiran tuh. Ingat ya, pikiran tuh paling nggak suka kalau kita hadir utuh di sini. Dia nggak suka. Karena pikiran ngajak ke masa depan, ke masa lalu. Masa depan, masa lalu. Ya, nanti kita ngerti bagaimana untuk mengobservasi. Makanya si pikiran kalau disuruh gabut nggak mau dia. Makanya disebut monkey mind. Nah, nanti teman-teman begitu sering latihan ini, tingkat fokusnya naik. Fokusnya naik, atensinya naik. Atensinya naik, kita akan lebih bisa efektif, efisien dalam keseharian. Cobain aja. Kenapa banyak yang direct di situ nanti? Nggak banyak ini itu. Ini, udah gitu. Ingat ya, latihan. Itu yang paling penting. Dah ya, nanti kita bahas ini lebih detail. Oke? Jadi jangan lupa dipraktekin. Ya, nah, sip ya. Itu bagian dari racikan ini supaya nanti teman-teman dapat gitu kira-kira. Nah, anyway, saya ulang. Kemudian mulailah mengosongkan energi perasaan itu secara langsung dengan membiarkannya seperti apa adanya hingga ia surut dengan sendirinya. Kemudian, pikiran-pikiran sebelumnya sekarang bisa dicermati untuk melihat perubahan karakternya. Jika perasaan yang melahirkan pikiran-pikiran itu telah sepenuhnya dipasrahkan dan dilepaskan, biasanya semua pikiran yang terkait dengannya akan hilang seluruhnya dan digantikan oleh satu pikiran penutup yang mengatasi masalah dengan cepat. Jadi kalau orang terlatih, ada getaran dikit, ke tengah lagi. Ada getaran dikit, ke tengah lagi. Itu kalau udah menguasai itu enak banget gitu. Bukan nggak ada masalah dalam hidup, tapi nggak banyak konflik gitu. Ketemu masalah, oke, ke tengah lagi. Oke, ke tengah lagi. Dan that's life gitu. Jadi teman-teman jangan berharap nggak ada masalah dalam hidup. Nggak bisa. Ya, orang hidup adalah masalah kan gitu ya kira-kira. Masih ingat nggak masalah itu apa?
Masalah adalah jalan untuk kita maju. Pro and balance, bergerak maju. Nggak ada masalah, kita nggak mungkin maju. Jadi kalau masalah datang, itu mau membawa kita maju gitu. Anyway. Sip ya. Oke, misalnya, contoh. Ada kasus seorang lelaki yang kehilangan paspornya beberapa hari sebelum pergi ke luar negeri. Ketika jadwal keberangkatan tinggal beberapa hari, kepanikan batinnya meningkat. Oh, dia panik tuh. Pikirannya berpacu kencang, mencoba berpikir di mana paspornya, keselip. Ia mencari kemana-mana, ia mencari berbagai trik. Singkat cerita, ini nanti kita skip karena ini udah kemarin. Dia santai dan rileks. Dan dia tahu dia lebih kan, ya nggak usah jauh-jauh lah, kacamata di sini aja. Kacamata di mana gitu ya kira-kira. Karena kenapa? Nggak fokus gitu. Begitu santai dan rileks, lepas. Ingat akhirnya. Ternyata dari tadi ada di tempat yang biasa, cuman nggak kelihatan gitu kira-kira. Oke teman-teman. Nah, menangani krisis emosional di 66-nya. Karena ini masalah yang sangat sulit bagi kebanyakan orang, beberapa perincian diperlukan. Oke? Ada beberapa teknik untuk membantu mengatasi bencana emosional jauh lebih cepat dengan hasil akhir yang lebih baik daripada membiarkannya membaik dengan sendirinya. Teman-teman ada yang bicara time will heal. Tapi ya jangan kelamaan gitu. Kalau kita nggak mau latihan, ya dalam tanda petik time will heal. Kalau nggak dilatih juga enggak sih sebenarnya. Jadi saya pengen ganti kata-kata time will heal dengan kata-kata practice will heal. Latihanmu yang akan menyembuhkanmu gitu. Emang belum waktunya? Latihan nggak? Enggak, ya udah tuh nggak bisa kalau gitu-gitu. Ya. Oke, sampai sini ya. Oke. Ingat, mekanisme-mekanisme yang biasa digunakan akal pikiran untuk menangani emosi yaitu penekanan. Ini senangnya neken. Ekspresi dan pelarian diri, kan ada 3 ya, ditekan, diekspresikan, atau kabur. Ditekan jadi balak, atau jadi udah deh kabur aja deh gitu, nggak mau dihadapi gitu. Kita udah bahas tuh di episode berapa saya lupa ya. Jadi kalau nggak ditekan, represi, supresi, atau kabur gitu kira-kira ya. Mekanisme-mekanisme ini bersifat merusak ketika digunakan tanpa kesadaran. Ketika emosi-emosi kita tak tertanggungkan, sering disarankan untuk mengekspresikannya, tetapi harus dilakukan secara sadar. Teman-teman, jangan lupa, every emotion itu adalah energi. Pilihannya cuma ada 2, konstruktif, destruktif. Dipakai untuk membangkitkan, atau dipakai untuk merugikan gitu. Oke? Tujuan dari manuver ini adalah untuk mereduksi kuantitas emosi itu sendiri sehingga bisa dibongkar dan dilepaskan satu persatu. Proses ini akan dijabarkan nanti di bawah. Ya. Jadi, dalam kasus ini tidaklah masalah jika kita secara sadar mengekspresikan sebanyak mungkin emosi secara sadar. Saya paling senang pakai contohnya Adele. Adele putus, bikin lagu kayak dia. Ini yang putus, mecahin piring. Udah putus, piring habis lagi. Gitu. Ya. Nah, tapi ada untungnya juga jadi jomblo. Nggak ngerasain putus gitu. Bagus, nggak apa-apa. Ya. Ya, balik lagi sih. Ya, konsekuensi gitu. Anyway. Saya ulang ya. Jadi dalam kasus ini, tidaklah masalah jika kita sering sadar mengekspresikan sebanyak mungkin emosi. Oke? Emosi bisa dikurangi intensitasnya dengan berbagi perasaan dengan teman-teman dekat atau mentor. Nah, ini. Teman-teman, ya. Penting untuk speak up. Cari yang tepat untuk kita bisa speak up.
Dan kita sebagai pendengar ingat baik-baik. Saya mau cerita dikit lagi nambah. Orang yang kecerdasan emosinya kurang bagus, kurang cerdas emosi, ada orang curhat 3 menit, dia ngebalesnya 45 menit. Nah, jadi ceramah panjang lebar. Aku tuh gini, gini. Hidup tuh emang gitu ya. Menurut ini, menurut itu, dikasih ini, dikasih itu. Padahal dia cuma pengen cerita, nggak pengen diceramahin gitu. Gitu ya. Awas tuh, tadinya mau ngelepasin, jadi diceramahin. Jadi hore males ya gitu kira-kira. Makanya teman-teman, salah satu anugerah kesadaran yang paling nggak usah jauh-jauh nyari, kita berkurang kadar nyebelin. Udah gitu aja. Jadi ya, belajar jadi pendengar yang baik. Itu penting. Dengerin aja. Karena kadang-kadang orang tuh cuman pengen ngomong dan gua gak perlu opini apa-apa, dengerin aja. Terutama ini penting buat bapak-bapak. Istri kalian tidak membutuhkan solusi. Kalau lagi komplain, iyahin, nanti dia nyari caranya sendiri. Udah gitu aja. Ya, udah gitu aja. Nah, itu mah udah kodrat ya. Nih bapak-bapak ingetin baik-baik. Aku tuh gini. Oh iya. Tapi kayaknya harus gini. Iya, udah gitu. Dah, jangan dikasih apa-apa. Para wanita tuh cerdas gitu. Dia tahu sendiri masalahnya, dia tahu sendiri solusinya gitu. Soalnya ya, nih ini cerita teman sih. Teman saya kalau istrinya lagi marah dia ngasih solusi. Ujungnya, aku tuh bagusan ini atau ini ya? Kayaknya itu deh. Oh enggak, ini lebih bagus. Tuh buat apa nanya ya? Gitu. Dia udah tahu kok gitu. Gitu ceritanya. Cerita aja ya. Gitu ya teman-teman ya. Nih bapak-bapak ingetin baik-baik. Ya. Oke. Duh, sampai mana ya tadi teh? Oh ini. Ulang ya teman-teman ya. Emosi bisa dikurangi intensitasnya dengan berbagi perasaan dengan teman-teman dekat atau mentor. Oke. Dengan hanya mengekspresikan perasaan, sebagian energi di balik emosi akan berkurang. Dalam keadaan seperti ini, juga baik untuk menggunakan mekanisme pelarian diri seperti keluar dari situasi sosial untuk menjauh dari kekacauan, bermain dengan anjing, menonton televisi, menonton film, bermain musik, bercinta. Maaf ya. Oh ya, 17 tahun ke atas lah ya. Bercinta nih ada soalnya di sini nih. Opsinya, atau apapun kebiasaan seseorang jika tertekan. Ketika perasaan telah tereduksi dalam kuantitas dan intensitasnya, yang terbaik adalah mulai melepaskan aspek-aspek kecil dari situasi alih-alih melepaskan situasi keseluruhan dan emosi yang menyertainya. Sip ya. Jadi kita perlu spare. Yang saya sering cerita ya teman-teman, kalau lagi emosi, mau olahraga, berkebun, nyuci kamar mandi, nyuci piring, journaling, gerak, itu penting. Ya, gerak. Ya. Untuk menggambarkan hal lain, mari kita ambil contoh seorang lelaki yang kehilangan pekerjaannya setelah bertahun-tahun bekerja di perusahaan. Dan sekarang berada dalam keputusasaan. Melalui 3 mekanisme yang sudah dijabarkan, beberapa emosinya bisa direduksi. Yang kemudian bisa ia lihat dalam beberapa hal sepele tentang pekerjaannya. Misalnya,
Dapatkah ia melepaskan keinginan untuk makan siang di tempat yang ia selalu makan siang bersama rekan bisnisnya? Ini nih. Jadi ternyata kehilangan kerjaan tuh yang dikangenin tuh lunchnya gitu teman-teman. Ya kalau putus ya kayaknya yang dikangenin tuh misalnya nongkrong di halaman rumah mantannya gitu misalnya. Misal. Tapi kayaknya jarang ya nongkrong di halaman ya. Misal ini contoh aja sih, contoh gitu. Jadi justru momen-momen itu yang ngangenin gitu. Ya kalau nggak ini nggak bisa gitu. Gitu ya. Bisakah ia melepaskan keinginan untuk memarkirkan mobilnya di tempat parkir yang ia selalu dimiliki di masa lalu gitu. Duh, nanti nggak bisa ini, bakal kan memori di situ ya teman-teman ya. Duh, nanti nggak ada lagi nih suasana yang pemandangannya gini gitu. Duh, nanti jauh misalnya kalau misalnya nanti dapat berikut pacarnya yang lebih jauh gitu misalnya, misal. Ini kan enak, dekat, tinggal koprol gitu misalnya. Itu tuh, gitu. Itu tuh aksesorisnya tuh biasanya. Gitu. Bisakah ya melepaskan keinginan untuk menaiki lift yang sama? Teman-teman memori luar biasa ya. Lift bareng sama dia di lift ini. Ngelihat liftnya langsung gitu misalnya. Padahal kan itu memori ya. Tapi ya udah sih ya. Mau gimana lagi ya. Bisakah ya melepaskan ketertarikan pada meja kerjanya? Aku bakal kangen nih sama meja ini gitu, misalnya. Gitu. Bisakah ia melepaskan keterikatan pada sekretarisnya dan keramahannya? Ini beda cerita sekretarisnya ya. Ya udahlah ya. Sekretarisnya baik banget, nanti dapat sekretaris yang sebaik ini nggak ya? Gitu misalnya. Ini kenapa Hawkins makanya contohnya sekretaris ya? Ya udahlah ya, nggak apa-apa ya. Bisakah ia melepaskan keterikatan pada komputernya? Bisakah ia melepaskan pertemuannya dengan bosnya yang sama setiap hari? Bisakah ia melepaskan perasaan familiarnya dengan keriuhan kantornya? Iya, sekretarisnya cowok, bener. Jangan aneh-aneh mikirnya nih, suka aneh-aneh. Nah jadi teman-teman, nanti kapan-kapan saya pengen cerita tentang touch and memory. Betapa sentuhan itu sangat memberikan memori yang mendalam. So that's why ketika kita kehilangan orang yang kita cintai, yang kita rindukan itu adalah sentuhan sebenarnya. Karena setiap sentuhan itu punya meaning memori yang dalam. Anyway. Jadi jangan asal sentuh gitu maksud saya. Ya. Karena sentuhan, udah deh. Sentuhan tuh, si tubuh ini tuh memorinya jauh lebih dahsyat dari ini sih sebenarnya. Teman-teman nggak pernah ketemu sama kakeknya kakek kita nggak ketemu, tapi hidungnya di sini sekarang karena ada memori. Tahu nggak? Hidungnya di sini, matanya gini gitu. Ini kan semua memori, bawaan dari garis keturunan gitu kira-kira. Makanya sentuhan tuh, udah deh, itu susah move on dari sentuhan memang. Anyway, ya nanti kita ngerti kenapa sentuhan sakral itu penting dijaga gitu. Kenapa? Karena urusannya tuh di memori sebenarnya, bukan di apa-apanya, bukan, tapi di memorinya. Contoh ya, sok teman-teman di rumah. Pasti ada satu spot yang kalau duduk di situ lagi, udah nggak mau ke tempat lain. Di situ lagi gitu. Karena ada sense of memory di situ gitu. Ya ini penting banget sih. Ya nanti kita bahas, tenang. Tujuan memasrahkan aspek-aspek kecil dari peristiwa hilangnya pekerjaan yang mungkin tampak sepele adalah tindakan itu menyetel pikiran kita untuk memasuki mode pelepasan, to letting go.
letting go. Mode pelepasan membawa kita ke level keberanian. Perasaan-perasaan negatif telah diakui dan dihadapi. Akibatnya, perasaan-perasaan itu kehilangan dayanya. Oh ya udah. Ingat ya, time will heal, oke. Tapi apa rumus kita? Practice will heal. Dikit lagi ya, satu paragraf lagi, closing, bobo. Tujuan memasrahkan aspek-aspek kecil dari peristiwa hilangnya pekerjaan yang mungkin tanpa sepele adalah tindakan itu menyetel pikiran kita untuk memasuki mode pelepasan. Oke. Mode pelepasan membawa kita ke level keberanian. Perasaan-perasaan negatif telah diakui dan dihadapi. Akibatnya perasaan-perasaan itu kehilangan dayanya. Tiba-tiba muncul kesadaran bahwa kita memiliki keberanian untuk menghadapi situasinya, mengenali perasaan-perasaan kita dan melakukan sesuatu terhadapnya. Jadi kalau udah dilatih, ada courage di situ. Aku udah berani sekarang. Tuh kalau udah berani kan udah di atas 200 tuh levelnya. Ya. Menariknya, ketika hal-hal sepele itu dipasrahkan, jadi Hawkins bilang kayak tadi parkir apa itu tuh sepele. Tapi justru yang sepele itu yang ngeribetin gitu. Duh kalau nggak ada dia nanti siapa yang nyuapin ya, misal. Duh kalau udah nggak di situ, nah gitu tuh. Itu partikular tadi gitu ya. Anyway. Menariknya ketika hal sepele itu dipasrahkan, peristiwa utama menjadi semakin tidak menindas. Jadi emang aksesoris jauh lebih ribet daripada intinya. Tapi bener ya teman-teman, bajunya sih ini. Aksesorisnya yang ribet, betul nggak? Jadi kadang aksesoris yang nggak terlalu esensial tapi jadi ribet gitu. Ya kayak nikah gitu. Inti nikah tuh kan ijab, kabul, saksi, mahar. Tapi urusan organ tunggal nggak cocok, bisa batal nikah gitu. Padahal organ tunggal itu aksesoris sih gitu. Misal. Ya, urusan catering gitu misal. Ya, jadi kadang-kadang ribet sama aksesoris tapi lupa sama esensi gitu. Ya. Penjelasan untuk fenomena ini adalah ketika kita memasrahkan satu emosi, kita memasrahkan semua emosi pada saat bersamaan. Wih, keren nih. Seolah-olah semua emosi memiliki energi yang sama. Ini pengalaman klinis harus diuji secara personal untuk bisa meyakininya. Jadi teman-teman, prime-nya beres, aksesorisnya beres gitu. Intinya, kalau kita mulainya dari aksesoris menuju prime, itu satu stop kontak gitu kira-kira. Cabut, dah beres. Gitu. Ya. Setelah menggunakan 4 metode di atas, penekanan, ekspresi, pelarian diri, pemasrahan aspek-aspek kecil. Jadi nambah 4 ya sekarang ya teman-teman ya. Karena soalnya 3 nih. Penekanan, ekspresi, pelarian diri, plus pemasrahan aspek-aspek kecil. Teman-teman kalau pemaafan yang besar belum bisa dilakukan, yang kecil-kecil dulu, sok maafin. Gitu. Karena kalau yang kecilnya nggak dicabut, susah ke yang gede gitu kira-kira. Yang simple aja dulu. Karena nanti yang simple-simple itu akan gimana ya? Gimana bahasanya ya? Kalau aksesori kecilnya udah dicabut, pelan-pelan si energi yang primary-nya juga ikut turun gitulah kira-kira bahasanya. Ya. Jadi, misalnya lelaki yang kehilangan pekerjaan itu pada awalnya memiliki perasaan putus asa yang luar biasa, tetapi ketika ia mulai melepaskan dan memasrahkan apa-apa yang ada di pinggiran, dan ketika ia berhasil mereduksi kekacauannya secara sadar dengan mekanisme pelarian diri, penekanan, dan ekspresi, ia sekarang menyadari bahwa ada perasaan amarah yang menggelora. Ia melihat amarahnya terkait dengan kebanggaan. Ada banyak amarah dalam bentuk kekesalan.
ada perendahan diri yang merupakan bentuk amarah yang diekspresikan terhadap dirinya sendiri. Ada juga ketakutan yang cukup besar. Dengan demikian, emosi-emosi yang terkait sekarang bisa diketahui secara langsung. Misalnya, ia bisa mulai melepaskan rasa takut tidak menemukan pekerjaan lain. Kalau di sini nanti kayaknya, lepasin. Ketika ketakutan itu diterima dan dilepaskan, semua kemungkinan lain yang eksis tiba-tiba menjadi jelas di hadapannya. Dan ketika ia memasrahkan kebanggaannya, dengan cepat ia akan melihat bahwa dirinya tidak berhadapan dengan bencana ekonomi seperti yang ia pikirkan. Dengan demikian, ketika emosi-emosi turunan tersebut dipisah-pisahkan, setiap emosi turunan tersebut sekarang memiliki lebih sedikit energi dan bisa dilepaskan dan dipasrahkan secara terpisah. Ya. Nah, jadi hari ini kita dapat satu metodologi, yaitu menyelesaikan aksesoris emosi. So, begitu kasus ini ya dipecat, ini akhir dari hidupku. Enggak, teman-teman. Enggak ada bad day. Aduh, ini bad day. Enggak, yang ada cuman 5 menit badnya. Jangan, bad day itu kan hari buruk. Ini adalah hari burukku. Enggak, kamu kesalnya cuman 10 menit ngomong sehari-hari buruk kan. Enggak. Yang ada cuman bad moment, bukan bad day gitu. Ya. Dapat ya? Oke, saya rasa sementara itu dulu. Jadi teman-teman silahkan dikunyah lagi pelan-pelan. Anda telah menonton video ini hingga di penghujung video. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda, serta dapat menjadikan diri Anda lebih baik dari hari kemarin. Nantikan video kami selanjutnya. Terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulannya telah menguasai hati. Apa kalau kita hakikatnya cinta ini ada sila kita lihat levelnya isinya para bapak yang isinya antara kemana